orang tidak punya attitude, tengok nanya enggak. Kita akan lanjut lagi ke bab 2-nya. Oke, lanjut ke bab 2. Masuk ke landasan teori. Iya. Nah, kemarin saya dengar, gue kayaknya nggak konsisten banget nih gue ngomong nih. Kira-kira landasan teori kan ada dua, kayaknya ada landasan teori khusus sama umum ya. Iya. Itu bagaimana itu khusus itu? Kenapa dibagi dua gitu kan? Iya. Yang umum itu istilahnya atau artinya pengertian yang kita ambil itu kan, landasan teori yang kita ambil itu sudah banyak yang ngutip. Istilahnya sudah banyak yang ngutip secara terus, umum. Ya, istilahnya emang umum itu kan. Contoh informasi kan itu umum. Oh iya, Nah, itu yang model rancang bangun itu umum itu kan. Pendidikan juga umum, terus inventory juga umum. Nah, yang khusus itu model-model penggunaan pendukungnya, software-softwarenya, contoh database. Oh iya, lebih MySQL itu kan orang juga malas, orang lebih ke lebih ke fokus ke supporting technicalnya ya. Iya. Oke. Itu ya. Jadi harus bisa membedakan antara umum dan khusus. Tadi sudah disampaikan kalau umum itu berkaitan dengan umum informasi dan lain-lain. Kalau umum lebih supporting ke technical operasionalnya, pembuatan aplikasinya, rancangannya ya. Ya, pendukung. Oke. Ada tambahan lagi lah nggak, Pak Bro? Sama yang di bab 2 literatur review. Kemarin ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa ini. Literatur review itu kira-kira template-nya bagaimana nih? Yang lebih tepatnya nih. Yang ini emang belum dibahas sama dosen-dosen, tapi kebanyakan kan dosen di informatika itu satu alumni, satu alma mater. Jadi kita ngikutin yang terbanyak gitu kan. Berarti minimal poin-poinnya ada nomor, ada nama judulnya ya. Judul, ada penulisnya, metodenya. Mungkin itu ya, mau template-nya apa saja terserah ya. Yang penting poinnya ada itu aja. Oke, ada lagi nggak tambahan di bab 2 ini? Paling itu cukup ya. Oke, Skriper lumayan kan, gampang kan, bab 2 cuman umum, khusus sama literatur review ya nggak? Nah oke. Lanjut ke bab 3, lumayan nih bab 3 nih. Bab 3 gimana nih di bab 3 itu metode penelitian. Iya. Nah kira-kira kemarin sempat ada penelitian ini, ternyata masih ada beberapa ada perbedaan persepsi gitu. Iya. Bisa mungkin di sini hari ini bisa konfirmasi gitu. Iya. Baiknya bagaimana kan gitu. Oke. Sebenarnya kan kalau disebut metodologi penelitian itu kan berarti kan kumpulan dari beberapa metode yang akan dilaksanakan itu kan. Kalau bahasa kitanya metode itu caranya gimana sih kamu mau ini ngelaksanain skripsi, kasih tahu dong gitu kan, langkah-langkahnya gitu. Nah, di situ ada jenis penelitiannya apa nih itu kan. Jadi dikasih tahu dulu sama halayak yang nanti pembaca, ini jenis penelitiannya ini loh gitu kan. Jadi jangan nanti beranggapan kalau nggak ada jenis penelitiannya nanti kemana-mana, ada yang kualitatif ada kualitatif gitu kan. Nah, jadi di teknik itu rata-rata pakainya yang terapan. Ya, terapan itu bagian dari kualitatif ya. Ada 3 macam rumpunnya. Berarti ada 3, ada kualitatif, kuantitatif, ada terapan. Iya, 3. Oh, berarti terapan itu nanti biasanya ke bawahnya ada R&D yang berhubungan sama teknis-teknis gitu kan. Case study gitu ya. Kalau kualitatif kan dia biasanya berdasarkan survei gitu kan. Bukan survei atau kuesioner gitu ya. Oh, berarti ke terapan. Oke, Skriper, terapan ya, jangan lupa ya. Ntar bisa di ini ya, ntar bisa discuss sama pembimbingnya ya. Terus berkaitan setelah jenis penelitian ada tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian itu apa dan bagaimana? Ya. Ini udah pernah saya sampaikan di seminar itu kan. Tahapannya kan pertama dari mulai, ini bukan tahapan di pengembangan tapi ini tahapan penelitiannya. Tahapan pembuatan skripsinya, secara dokumentasinya kan, ya. Tadi kan di awal kan ditanya itu rencana kegiatan. Caranya gimana gitu kan? Caranya gimana supaya cepat skripsi tempat itu kan. Nah, itu tempat dulu gitu kan. Jadi ada tahapan yang udah saya sampaikan di seminar itu kan. Satu, idenya apa dulu itu kan. Menentukan judul topik itu tadi ya. Jadi terus tempatnya, terus bagaimana cara pengumpulan datanya. Jadi hampir mirip sama di SDLC, cuman ini lebih ke
ada tambahannya gitu kan. Awalnya gimana gitu kan. Gue cuma kayak list flow map gitu. Iya, boleh lah aja ya. Tahapan saya mengerjakan bagaimana sih? Iya, itu harus dimunculkan di situ ya. Satu, saya menentukan ide. Kedua, saya ini. Ketiga, saya ini. Gitu aja udah. Oke. Setelah jenis penelitian ada metode ya. Metode. Kira-kira gimana itu metode? Ya. Jadi kan tadi udah jenis penelitian, tahapan penelitian. Sekarang metodenya apa aja nih gitu kan. Contoh nih, dari metode pengumpulan data itu kan, ini yang paling utama kan, emang di mana-mana ini pasti muncul gitu kan. Metode pengumpulan data ada gimana caranya mereka itu ngumpulin data gitu kan. Ada yang pakai wawancara, ada yang pakai observasi, ada yang pakai untuk yang bab 2-nya salib pustaka gitu kan. Studi tutor itu ya. Iya. Jadi emang itu yang 3 poin yang paling penting gitu kan. Kalau wawancara kan pasti wajib lah gitu kan. Orang nggak tahu, kalau cuman observasi dia nggak nanya-nanya itu mustahil kan. Kayak orang nanya, tidak punya attitude, tengok nanya enggak gitu kan. Kan itu. Jadi observasi sama wawancara itu satu kesatuan sebenarnya. Observasi, wawancara, dan studi literatur itu satu kesatuan. Itu kan harus punya sumber ya kan. Tidak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan secara metode pengumpulan datanya ya. Oke, setelah metode pengumpulan data ada metode penerapannya ya, atau metode analisa dulu. Penerapan ya. Iya, jadi penerapan dari metode yang akan dipakai ya. Pengembangan sistemnya gitu kan. Jadi ada yang muncul ada 2 macam itu, ada yang metode analisa, ada yang metode pengembangan kan gitu kan. Ini bisa dilihat di rumusan masalahnya gitu kan. Kalau di rumusan masalahnya ada bagaimana sistem berjalan. Nah, ini kan berarti ngomongin sistem yang ada ya kan. Berarti harus ada metode analisa sistem yang berjalannya gitu. Jadi itu harus ada metode analisa sistem yang berjalan. Boleh pakai, nanti ada yang pakai flow map itu kan. Bisa flow ada yang chart gitu ya. Ya itu. Jadi itu dia ngasih tahu nih sistemnya yang berjalan loh gitu kan. Nah, nanti ini sesuai enggak sama yang dikembangin? Flow alur dari aplikasinya. Biasanya kan ada beberapa poin dari tahapan yang tadi dipotong dari sama sistem. Itu namanya efektivitas gitu kan. Aktivitasnya. Iya. Jadi bisa itu. Terus ada yang kemarin ada yang bahas, ada yang pakai SIPOC, ada yang pakai SWOT gitu kan. Itu sebenarnya gimana ada itu? Beberapa yang tolong dikonfirmasi itu gimana itu? Jadi itu contoh simple doang, contoh doang. Terus cuma contoh saja ya, iya. Tidak ini ya. Iya, contoh yang ada yang pakai SIPOC boleh itu kan. Contoh ini, jadi contoh-contoh analisis sistem itu ada SIPOC, ada SWOT, ada PCIS gitu kan. Terus ada apa lagi gitu kan? Itu contoh. Kalau emang nggak sesuai, emang bisa diganti ya gitu. Jadi sebenarnya lihat dulu di bab 1-nya ada nggak bagaimana sistem berjalan, bagaimana analisis sistemnya gitu. Kalau itu nggak ada, coret, berarti nggak usah pakai metode analisa, langsung ke pengembangannya. Bagaimana merancang dan membangunnya itu yang bangunnya. Berarti metode analisa ada beberapa, mungkin salah satunya pakai URS gitu ya. Iya. Salah satunya ya. Oke, berarti di bab 3-nya itu sudah ke penerapan metodenya. Iya, jadi ngomong nih sama yang kata orang kan, saya mau gini Pak, langkahnya ini kan. Termasuk metode pengembangan juga ya. Iya. Contohnya di bab 2 sudah dimunculkan dia waterfall atau prototype atau extreme programming dan lain. Di bab 3-nya dia bagaimana cara menjalankannya. Berarti gitu ya. Deskripsi langkah-langkah apa yang dilakukan ketika dia mau menggunakan metode itu gitu ya. Kalau di requirement itu jangan diisi pengertian requirement-nya, tapi langsung diisi teknis sama langkahnya gitu deskripsinya dia di bagian ini ngapain. Oke. Ada tambahan lagi Pak Bro? SDLC di metode pengembangan udah tadi ya. Jadi metodenya jangan waterfall semua itu kan. Ada beberapa kan udah diajarin di RPL. Harusnya berarti tetap bisa memberikan alasan kenapa menggunakan metode pengembangan ini. Gitu ya. Ada di situnya harus disertakan metode pengembangan sistem. Nah, situ ada kalimat paragraf alasan menggunakan metode ini, baru disusun langkahnya apa. Ada penekanannya. Oke, Skriper ya, jangan lupa Anda harus tahu kenapa Anda memakai metode itu dan alasannya kenapa menggunakan metode itu. Ya, itu ya, bab 3 ya. Oke, sekarang masuk ke bab 4. Di situ ada analisa dan pembahasan.